Kemudian kelima, kami tarik juga saudara Joko Widodo, saudara Surtawijaya. Kami gugat karena saudara Surtawijaya ini juga punya peran andil membela proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini dengan berbagai dalih yang kita sudah dengar statementnya di berbagai media. Selanjutnya juga ada Mas Kota. Nah, Mas Kota ini yang kemarin melaporkan Bung Said Didu. Nilai yang kami gugat di dalam perkara ini sebesar 616 triliun 200 miliar rupiah atau 616,2 triliun. Ini nilai yang setara dengan defisit APBN tahun 2025, sehingga kalau gugatan kami atas nama rakyat ini dikabulkan, maka rakyat akan ringan. Salat beriring salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kami dari tim advokasi perlawanan terhadap oligarki properti perampas tanah hari ini bisa memenuhi rencana untuk konferensi pers sehubungan dengan telah didaftarkannya gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754/PDTG/2024 tanggal 29 November 2024. Dan untuk info, sidang pertama itu akan dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Dan hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers bersama sejumlah tokoh-tokoh yang hari ini sudah hadir. Tentu saja sebagai penggugat ada dari Aliansi Rakyat Menggugat, kemudian ada dari Front Purnawirawan Pejuang Indonesia, kemudian juga ada Bang Edi Mulyadi, ada dari Petisi 100 Bang Warawan Batubara, ada dari Ormas Pejabat Ustadz Eka Jaya, dan tentu saja dari tim kami, tim advokasi perlawanan terhadap oligarki properti perampas tanah rakyat. Untuk mengawali, yang pertama kali saya bersyukur dan berterima kasih saya sampaikan kepada warga Nahdlatul Ulama, terutama spesifik kepada PCNU Kabupaten Tangerang. Karena beberapa waktu yang lalu pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang telah mengedarkan instruksi kepada lembaga bantuan hukumnya untuk memitigasi masalah yang ada di PSN PIK 2. Dan memang keresahan-keresahan itu sudah terjadi, dan ini menjadi catatan kita bersama bahwa masalah yang ditimbulkan dari PSN PIK 2 ini bukan hoax ya, tetapi memang faktual. Dan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama PCNU dan kita semua hari ini sebenarnya sedang menteladani sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni melakukan aktivitas apa yang disebut dengan tabani masolih umat. Yang ini kita sedang mengadvokasi kemaslahatan publik, membela kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat yang hak-hak mereka terzalimi oleh entitas oligarki properti yang memang ada kaitannya dengan kebijakan penguasa. Karena dengan status PSN itulah dijadikan dalih oleh oligarki properti untuk berbuat zalim, merampas tanah rakyat. Jadi sunnah Rasul itu tidak sekedar sholat sunnah 2 rakaat, puasa Senin Kamis dan seterusnya, justru memperhatikan masalah umat, mengadvokasi persoalan publik. Ini adalah bagian teladan yang dilakukan Nabi yang disebut dalam kaidah agama tabani masolih umat. Dan kita tahu di dalam Islam laut, pantai, sungai-sungai itu masuk kategori al-milkiyatul ammah, harus dikelola oleh negara sebagai wakil rakyat dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Tidak boleh diambil alih oleh properti atau swasta, baik swasta mengambil langsung atau mendapatkan izin dari negara. Karena apa? Karena itu sama saja merampas hak publik, dan ini sudah terjadi. Akses sungai, laut, pantai dan yang lainnya itu terhambat, ya, dirintangi jalan, irigasi dan sebagainya terhambat, kemaslahatan publik terhambat karena barang-barang atau harta yang masuk al-milkiyatul ammah tadi, fasilitas publik tadi, hari ini dikuasai oleh oligarki properti
yang dikelola oleh grupnya, propertinya milik Agung Sedayu Group, yakni Aguan. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri ATR Bapak Nusron Wahid, karena pada akhirnya persoalan ini tidak saja ditabani atau diadopsi oleh elemen civil society. Ternyata hari ini negara juga sudah turun dan memberikan statement bahwa PSN yang diberikan kepada PIK 2 itu ternyata tidak sejalan dengan RUTR, ya, Rencana Umum Tata Ruang yang sudah ditetapkan pemerintah. Berarti ini terjadi pelanggaran. Hanya pesan kami, kalau sudah terjadi pelanggaran, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak yang melanggar, bukan kemudian menyesuaikan norma aturannya agar melayani kepentingan oligarki yang telah melanggar Rencana Umum Tata Ruang ini. Dan mudah-mudahan ini juga pesan nanti akan kami sampaikan agar otoritas tertinggi di negara ini, yakni Presiden Republik Indonesia, Saudara Prabowo Subianto, mengambil alih persoalan ini, karena persoalan ini kalau diambil alih negara sebenarnya tidak perlu lagi kita capek-capek melakukan gugatan begitu. Kemudian yang ketiga, kami ingin sampaikan konstruksi gugatan. Pihak-pihak yang kami gugat itu ada 8. Yang pertama adalah otoritas yang memiliki saham di PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI. Karena di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya, kepemilikan saham itu bisa masuk ikut bertanggung jawab secara pribadi kalau terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Karena itu kami memang menggugat 2 pribadi yang terkait PT PANI ini, karena keduanya punya andil atau saham yang memiliki saham dari PT PANI. Yang pertama adalah Saudara Sugianto Kusuma alias Aguan. Yang kedua adalah Saudara Antoni Salim. Ya, 2 entitas ini kami gugat karena keduanya memiliki pemegang saham 89,2% atau mayoritas dari PT PANI. Jadi melalui Agung Sedayu Group dan Salim Group, keduanya punya PT patungan namanya PT Multi Arta Pratama yang menguasai 13.939.040 35 lembar saham per 31 Desember 2023. Jadi itu alasan kenapa kami menarik pihak pribadi, yakni Saudara Sugianto Kusuma dan Saudara Antoni Salim dalam persoalan ini. Yang kedua, ada PT yang ketiga, ya, tergugat ketiga adalah Pantai Indah Kapuk II atau PANI, karena dia yang mengembangkan kawasan PIK 2 ini, yang tentu saja secara tanggung jawab badan hukum harus dipersoalkan dan kita tarik sebagai pihak tergugat. Kemudian yang keempat adalah PT Kukuh Mandiri Lestari. PT ini kami tarik karena PT Kukuh ini di lapangan sebagai pihak yang melakukan pembebasan lahan untuk kebutuhan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk II. Kemudian kelima, kami tarik juga Saudara Joko Widodo. Kenapa kami tarik pribadinya bukan entitas jabatan sebagai presiden? Pertama, karena Joko Widodo sekarang sudah bukan presiden. Kedua, kebijakan PSN itu dulu yang mengeluarkan kebijakannya adalah Saudara Joko Widodo. Dan kesalahan itu adalah kesalahan pribadi karena tidak ada perintah sesuai konstitusi bagi seorang presiden untuk mengeluarkan atau menetapkan PSN bagi proyek bisnis swasta yang tujuannya ansih untuk mencari laba. Dan ada Erlangga Hartarto, karena Erlangga inilah yang mengeluarkan surat-surat saat menjadi Menko Ekonomi yang menetapkan kawasan PSN di proyek PIK 2. Ini kami tarik juga. Selanjutnya ketujuh, Saudara Surtawijaya. Kami gugat karena Saudara Surtawijaya ini juga punya peran andil membela proyek Pantai Indah Kapuk II ini dengan berbagai dalih yang kita sudah dengar statementnya di berbagai media. Selanjutnya juga ada Mas Kota. Nah, Mas Kota ini yang kemarin melaporkan Bung Said Didu. Kita tarik juga sebagai tergugat 8. Dan terakhir ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami gugat bukan dalam rangka untuk bisa bertanggung jawab membayar ganti kerugian, tapi kami gugat agar ketika gugatan kami ini dikabulkan dan ganti rugi yang kami tuntut itu diputuskan untuk dibayar, maka kami minta dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan
Republik Indonesia. Nilai yang kami gugat di dalam perkara ini sebesar 616 triliun 200 miliar rupiah atau 616,2 triliun. Ini nilai yang setara dengan defisit APBN tahun 2025, sehingga kalau gugatan kami atas nama rakyat ini dikabulkan, maka rakyat akan ringan. APBN kita tidak perlu meningkatkan pendapatan melalui pajak jadi 12% PPN atau menambah hutang, tapi cukup dibayar dengan menghukum entitas oligarki properti yang telah melakukan perampasan tanah rakyat ini. Nah, selanjutnya kenapa kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Nah, ini terkait dengan domisili pihak-pihak. Jadi itu ada yang kewenangannya Pengadilan Negeri Tangerang, ada Pengadilan Negeri Surakarta, ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu untuk domisili tergugat dua, yakni Antoni Salim dan turut tergugat Kementerian Keuangan. Dan sesuai hukum acara HIR, bahwa gugatan itu bisa diajukan jika tergugatnya ada beberapa, diajukan di salah satu domisili tergugat. Karena itu kami pilih Jakarta Pusat, karena Jakarta Pusat itu menjadi domisili tergugat dua dan turut tergugat. Sudah tadi, 16 Desember tadi. Selanjutnya kenapa kami gugat PMH? Jadi di dalam proyek Pantai Indah Kapuk itu ada 3 core ya. 1 pidana, 2 perdata, 3 tata usaha negara. Tata usaha negara kalau kaitannya dengan permohonan pembatalan status PSN. Nah, ini kami tidak masuk ke sana. Karena ada rekan-rekan kami yang juga sedang merencanakan menggugat status PSN. Nah, ini ranahnya di PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua ada pidana, penyerobotan tanahnya, penipuan, hoak tentang status PSN di sejumlah kecamatan, padahal itu bukan PSN, ternyata PSN-nya hanya di 1 kecamatan saja misalnya. Ini pidana, ini ranahnya di kepolisian. Nah, kami tidak juga mengambil ini. Nah, yang kami ambil adalah aspek perdata, yakni adanya perbuatan melawan hukum. Tentang apa saja perbuatan melawan hukumnya, nanti rekan kami, saudara Kurnia Tri Royani akan menyampaikan dalam paparan. Nah, selanjutnya kami minta dukungan kepada segenap rakyat Indonesia, juga korban yang ada di lokasi, agar ikhtiar yang kami lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah, dimudahkan segala urusan, diberikan keamanan, keselamatan dari awal hingga tuntas paripurna. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya ingin pandangan dari penggugat prinsipal, nanti ada dari ARM, dari FPPI, dari Bang Edi Mulyadi, juga nanti ada tinjauan dari Bang Marwan, juga dari Ustadz Eka Jaya. Nah, terakhir juga memang kami bentuk divisi koordinator mitigasi lapangan ya. Nanti Bang Jujuk Purwantoro juga akan menyampaikan. Dan saya perlu sampaikan juga Bang Edi Mulyadi ini selain sebagai penggugat prinsipal, beliau juga berkedudukan sebagai koordinator media. Jadi beliau nanti yang mengkomunikasikan perjuangan daripada gugatan kita ini melalui media, melalui Bang Edi Mulyadi. Untuk menyingkat waktu, pandangan yang pertama kami persilahkan dari Aliansi Rakyat Menggugat yang diwakili oleh Bu Menu Wulandari. Kepada Bu Menu dipersilahkan.